India momen pertama kali pesawat buatan Indo terbang. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat Indo pertama setelah pengembangan 10 tahun akhirnya bisa terbang. Presiden Soeharto yang melihat itu terharu dan kemudian memeluk B.J. Habibie yang berkata, "Ini kita bisa berjalan tegak bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia." Namun sayang, krisis 98 membuat pesawat itu mati suri hingga hari ini. Salam kabut hari ini. Pagi di sini kami akan membahas materi atau mengangkat tentang penerbangan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri sebagai moderator, Claudia Matis Tumorang. Saya Mariska Maulani. Saya Elizabeth Sitompul. Saya Akna Prinita Putri. Saya Hana Desi Kunyasari. Baik, kami di sini akan memulai diskusi pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai moderator, di sini saya akan mengangkat studi kasus tentang penerbangan yang ada di Indonesia dan menurut Anda apa itu penerbangan yang ada di Indonesia? Baik, industri penerbangan di Indonesia adalah sektor ekonomi yang terdiri dari berbagai perusahaan yang beroperasi di bidang transportasi udara, termasuk maskapai penerbangan, perusahaan pelayanan darat, operator bandara, dan perusahaan terkait lainnya. Ini mencakup semua aspek perjalanan udara, mulai dari penerbangan domestik hingga internasional, serta layanan terkait seperti penanganan bagasi, pemeliharaan pesawat, dan layanan kargo udara. Industri penerbangan Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung koneksivitas dan mobilitas di dalam negeri di internasional, serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pariwisata, perdagangan, dan investasi. Baik, menurut Anda, apa itu sejarah penerbangan yang ada di Indonesia? Penerbangan di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-20, tepatnya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penerbangan pertama kali di Indonesia yaitu penerbangan militer yang dilakukan di Surabaya pada tahun 19 Februari 1913 oleh penerbangan asal Belanda. Saat itu, penerbangan yang dilakukan merupakan uji coba untuk pesawat yang didatangkan langsung dari Belanda. Sayangnya, uji coba yang dilakukan gagal, sehingga pesawat jatuh di kampung Bariwetri. Tidak sampai di situ, uji coba penerbangan terus dilakukan dan teknologi penerbangan terus dikembangkan. Hingga pada tahun 1924, penerbangan pertama dari Amsterdam ke Batavia atau Jakarta berhasil dilakukan. Penerbangan ini menempuh waktu sekitar 55 hari dengan memperhentikan di 20 kota sampai akhirnya berhasil mendarat di Cililitan, Batavia. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda terus membangun lapangan terbang sebagai pangkalan militer di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jawa, Bandung, Subang, Semarang, dan Yogyakarta hingga Semarang. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mulai menjalankan penerbangan komersil dengan mendirikan maskapai yang bernama. Awalnya, penerbangan komersil ini masih menggunakan pesawat jenis Vector yang hanya bisa menampung 2-5 orang. Kemudian, mulai berkembang pesawat jenis DC yang daya tampungnya lebih banyak dari jenis sebelumnya. Pada tahun 1940, bandara internasional pertama yaitu Bandara Kemayoran Batavia mulai beroperasi dengan rute yang sudah berkembang sampai Singapura dan Australia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Angkatan Udara Republik Indonesia mengoperasikan penerbangan sipil pertama kali, di mana mereka menyewakan pesawat yang bernama Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. Sejak saat itu, dunia penerbangan Indonesia terus berkembang. Lalu pada tahun 1950, berdirilah penerbangan maskapai nasional pertama milik Indonesia yaitu Garuda Indonesia Airways. Bandara Kemayoran menjadi sangat sibuk dan terus beroperasi. Lalu pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mendirikan bandara baru yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya, industri penerbangan Indonesia terus mengalami perkembangan. Seiring berkembangnya zaman, pesawat yang awalnya hanya bisa menampung sedikit penumpang, kini bisa mengangkut hingga ratusan penumpang. Berkembangnya penerbangan di Indonesia juga
Organisasi berdirinya banyak sekolah penerbangan. Industri penerbangan Indonesia membutuhkan penerbang-penerbang serta staf penerbangan handal yang melanjutkan perjuangan para penerbang yang telah menciptakan sejarah penerbangan di Indonesia. Saat ini banyak sekali sekolah penerbangan yang telah meluluskan penerbang-penerbang handal. Salah satunya dari banyaknya sekolah penerbangan di Indonesia adalah Avia Kampus Penerbangan. Avia Kampus Penerbangan merupakan satu-satunya kampus penerbangan terlengkap dan terbesar di Bali. Kampus ini merupakan kampus penerbangan terbaik di Indonesia yang menjadi lembaga pelatihan kerja yang mampu melahirkan SDM yang kompeten dibandingkan lembaga pelatihan lainnya. Dengan dibimbing oleh instruktur yang profesional, berpengalaman, serta kompeten di dunia penerbangan, proses belajar di Avia Kampus Penerbangan jadi lebih mudah dan cepat dimengerti, sehingga lulusan yang dihasilkan berkualitas, tangguh, dan kompeten. Dalam penerbangan yang ada di Indonesia, akan ada naik turun dalam suatu industri. Berikan contoh kasus yang ada. Naiknya industri penerbangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti pada awal tahun 2000-an di sekitar pertengahan dekade 2010-an. Industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga permintaan akan perjalanan udara meningkat, baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Contoh studi kasusnya adalah pada tahun 2010, ketika ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan jumlah wisatawan domestik dan internasional meningkat secara signifikan, hal ini menyebabkan maskapai penerbangan di Indonesia melakukan peningkatan yang signifikan dalam jumlah penumpang dan penerbangan. Selain itu, maskapai penerbangan baru pun mulai bermunculan untuk memenuhi pemerintahan yang meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan berkontribusi secara langsung terhadap naiknya industri penerbangan di Indonesia. Turunnya industri penerbangan terkait dengan adanya krisis ekonomi atau pandemi yang mengakibatkan penurunan permintaan perjalanan udara, penurunan pendapatan, dan penurunan investasi dalam industri ini. Contoh studi kasusnya adalah selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pandemi ini menyebabkan penurunan drastis dengan jumlah penumpang dan pendapatan industri penerbangan Indonesia, perbatasan perjalanan, penutupan perbatasan, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor utama yang memenuhi industri ini. Banyak maskapai penerbangan menghadapi kesulitan keuangan yang serius dan terpaksa mengurangi operasi atau bahkan menghentikan berhenti beroperasi sementara untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Dengan demikian, krisis ekonomi atau pandemi seperti COVID-19 dapat menyebabkan penurunan industri penerbangan dengan cepat karena pembatasan perjalanan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan perjalanan udara. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti pada awal tahun 2000-an dan sekitar pertengahan seperti pada awal tahun dekade 2010-an, industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Peningkatan pendapatan masyarakat, meningkat permintaan akan perjalanan udara baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Krisis ekonomi global seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997 atau krisis ekonomi global pada tahun 2008 telah memenuhi industri penerbangan Indonesia dengan penurunan permintaan perjalanan udara, penurunan pendapatan, dan penurunan investasi. Dengan demikian, naik turunnya industri penerbangan Indonesia mencerminkan sinergitas terhadap kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan peristiwa global yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran perjalanan udara. Menurut Anda, apakah dalam industri penerbangan terdapat resiko yang ada? Oh iya, tentu saja. Industri penerbangan memiliki resiko. Yang pertama yaitu resiko dunia maya dapat membangun Anda terkena tanggung jawab pengaturan. Maskapai penerbangan menyimpan sejumlah besar data pribadi milik kru dan pelanggan. Agar sebuah maskapai penerbangan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan di platform e-niaga, maskapai tersebut perlu menyimpan
sejumlah besar data pribadi yang berpotensi sensitif, mulai dari detail kartu kredit hingga informasi medis. Jika data ini hilang, disusupi atau digunakan dengan cara yang tidak tepat, maskapai penerbangan dapat terkena. Selanjutnya, resiko dunia maya mempengaruhi aset fisik. Sejumlah komentator berpendapat bahwa sistem otomatis yang digunakan dalam industri penerbangan mungkin mengandung kelemahan yang memungkinkan pesawat diretas dan dikendalikan dari jarak jauh, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi bencana. Meskipun hanya ada sedikit bukti kuat mengenai kelayakan peretasan tersebut, tidak dapat disangkal bahwa dunia penerbangan kini semakin bergantung pada otomatisasi dan bahwa keamanan siber yang mendasari otomatisasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada risiko terhadap pesawat atau sebagai akibat dari peretasan tersebut. Yang selanjutnya keempat, resiko dunia maya mempengaruhi kemampuan Anda dalam berbisnis. Ada sejumlah cara di mana resiko dunia maya dapat menyebabkan gangguan bisnis yang berkepanjangan dan merugikan. Kemungkinan serangan dunia maya terhadap sistem kontrol lalu lintas udara yang banyak dipublikasikan dapat misalnya menyebabkan gangguan yang meluas pada industri, sehingga mengakibatkan kerugian besar akibat gangguan bisnis. Yang kelima, resiko dunia maya dapat merusak reputasi Anda di pasar. Hingga saat ini belum ada insiden siber yang merugikan dalam industri penerbangan, yang menyoroti dampak buruk reputasi yang didapatkan oleh risiko siber. Namun, kita hanya perlu melihat insiden-insiden besar yang terjadi di industri lain. Mungkin yang paling penting, layanan kesehatan dan retail setelah insiden-insiden penting di AS untuk melihat kerugian reputasi yang dapat ditimbulkan. Yang keenam, Anda tidak dapat mengelola resiko dunia maya kecuali Anda mengetahui resikonya. Untuk mengelola resiko secara efektif, penting untuk mengidentifikasi dan memantau lanskap resiko yang Anda hadapi dari perspektif resiko teknologi dan operasional serta resiko hukum dan peraturan. Lalu yang ketujuh yaitu dokumen kebijakan dan prosedur adalah alat manajemen risiko utama. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang mengatur risiko dunia maya untuk dikelola sehari-hari dan juga memberikan dasar bagi respon yang cepat dan efektif jika terjadi insiden yang merugikan. Hal ini sangat berharga dalam membendung dampak dari serangan siber atau kejadian. Yang ke-8 itu adalah penerbangan berada dalam industri yang saling terhubung dan mengandalkan infrastruktur siber dari berbagai pihak ketiga, mulai dari pengatur lalu lintas, udara, hingga penyediaan layanan ahli daya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk yakin bahwa semua elemen rantai pasokan Anda memiliki strategis manajemen risiko siber yang memadai untuk mencegah terjadinya insiden merugikan yang dapat menyebabkan Anda mengalami kerugian atau kewajiban. Anda mungkin ingin mempertimbangkan bagaimana hal ini ditangani dalam perjanjian kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga. Yang ke-9 ada manajemen risiko dunia maya yang efektif melibatkan perubahan budaya. Risiko dunia maya adalah sesuatu yang harus diingatkan oleh semua individu yang bekerja di industri penerbangan. Menerapkan kebijakan kebersihan dunia maya yang baik sehari-hari seperti selalu mengenkripsi data milik pelanggan harus menjadi kebiasaan dan merupakan elemen penting dari praktik kerja yang baik. Yang ke-10, strategi manajemen risiko siber harus diuji secara ketat. Tanpa menguji strategi yang ada, mustahil tentunya seberapa baik risiko siber dikelola. Hal ini terjamin dalam panduan dari American Institute of Aeronautics and Astronautics yang merekomendasikan dilakukannya uji ketahanan siber untuk menentukan area mana yang paling rentan terhadap serangan. Lu nanya Belum bekerja di industri penerbangan. peluang pekerja. Baik, menurut Anda apa peluang pekerja di industri dalam penerbangan? Ih, kurang gua soalnya nggak mungkin dengeran, yakin lo? Ya. Smart. Lalu menurut Anda? Lalu menurut Anda apa peluang pekerja dalam industri penerbangan?
Dengan terus mengalami penerbangan baik dari segi teknologi dan informasi, membuat industri penerbangan juga memerlukan sumber daya manusia. Perlu untuk sobat di Dirgantara. Ya Allah. Udah. Jangan ya, sikat aja apa aja tebak-tebak. Jangan ulang jaket ini. Gue kiri mau gue ulang jaket. Gak bakat kan tuh gue. Ya. Sampai mana nih? Mau di mana? Ulang dari awal ya. Ya. Menurut Anda, apa peluang pekerja dalam industri penerbangan? Oke, baik. Dengan terus mengalami penerbangan baik dari segi teknologi dan informasi, membuat industri penerbangan juga memerlukan sumber daya manusia. Perlu untuk sobat di Dirgantara tahu bahwa kita sembarang orang yang dapat bekerja di industri penerbangan karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pendidikan yang sesuai dengan jurusan penerbangan dan memiliki sertifikat. Tentu peluang kerja di industri penerbangan sangatlah terbuka luas tingkat sobat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan proses produksi pesawat terbang yang bukan hanya tentang teknologi yang digunakan, namun juga dari segi keamanan dan kesehatan juga sangat diperhatikan. Dengan terbuka luasnya peluang kerja di industri penerbangan, tentunya harus bisa, terutama jika memiliki cita-cita atau profesi penerbangan idaman di dunia penerbangan. Baik, jelaskan kepada saya apa kemajuan yang ada dalam penerbangan industri di Indonesia. Oke, kemajuannya salah satunya yaitu faktor yang mendorong kemajuan industri penerbangan di Indonesia adalah banyaknya daerah kepulauan. Tercatat kurang lebih dari 17.000 pulau sehingga Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan. Dengan kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, menjadikan pesawat terbang menjadi transportasi perhubungan antara daerah yang sangat efisien. Kemajuan industri penerbangan di Indonesia tidak lepas dari sosok visioner yaitu Presiden ketiga, Burhanuddin Yusuf Habibie. Banyak sumbangsih yang diberikan terhadap negeri ini, khususnya di bidang pengembangan teknologi, sehingga membuat Indonesia dapat dengan mudah bersaing dengan negara-negara maju yang juga mempunyai industri penerbangan. Sejarah mencatat pesawat yang diproduksi oleh Indonesia dimulai dari berdirinya perusahaan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN pada tanggal 26 April 1976. Menjadi direktur utama IPTN, Habibie sukses meluncurkan uji coba terbang pesawat N250 Gatotkaca, sekaligus menjadi pesawat kebanggaan Indonesia karena diproduksi dan dibuat oleh anak negeri. Selain industri manufaktur, kemajuan industri penerbangan di Indonesia juga didukung oleh hadirnya perusahaan maskapai, memiliki fokus dan menyediakan transportasi udara untuk memudahkan mobilitas antara pulau di Indonesia dan negara lain. Maskapai yang menjadi wajah Indonesia sekaligus ikon adalah Garuda Indonesia. Pastinya sobat Dirgantara sudah mengetahuinya. Ditambah dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang semakin berkompeten di bidangnya, terutama pada bidang Dirgantara, membuat industri penerbangan di Indonesia semakin mengalami kemajuan. Hal ini dilihat dengan mulai aktifnya produksi pesawat. Terdapat perusahaan maintenance pesawat dan perusahaan maskapai. Bukan hanya memikirkan dari segi bisnis semata, tetapi industri penerbangan yang ada di Indonesia saling bersinergi satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu untuk memajukan kualitas penerbangan di Indonesia yang bisa jauh lebih baik ke depannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat tentang debat kita hari ini adalah industri penerbangan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengalami perkembangan seiring dengan waktu meskipun menghadapi resiko dan tantangan seperti regulasi dan kebijakan yang kompleks, infrastruktur yang terbatas dan keselamatan serta keamanan yang menjadi fokus utama industri penerbangan di Indonesia terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara.
Dalam menghadapi resiko dan tantangan tersebut, perlu adanya kerjasama antar pemerintah, regulator maskapai penerbangan, dan penampung kepentingan lainnya. Langkah-langkah perbaikan regulasi, peningkatan investasi, infrastruktur, dan penerbangan, serta peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan industri ini. Dengan upaya yang tepat, industri penerbangan di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Industri ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sekian kesimpulan yang boleh saya dapat. Terima kasih.
Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Dan pengambilan bagasi dilakukan di Premium Arrival Service di terminal penerbangan. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di ekonomi kelas, pengambilan bagasi dapat dilakukan di conveyor nomor 1. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari IATA. Ladies and gentlemen, you have just landed at Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Please remain seated until we have reached a proper parking position and the fasten seatbelt sign has been switched off. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first, and your baggage will be delivered to the Premium Arrival Service in the arrival hall. Economy class passengers, you may claim your baggage at carousel number 1. We would like to say goodbye to passengers and thank you